Pertama, saya pastikan ibu TR ini, ibu tirinya dari Nizar ini, tidak pernah memberikan air panas untuk diminum dan suruh telan mentah-mentah. Kasus ini jangan dengan one single isu begitu ya. Juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja begitu. Oh, besinya kata Ani, Besti, tragedi naas yang terjadi pada Nizam hingga harus meregang nyawa dengan dugaan penganiayaan ibu tirinya kini makin memanas setelah ditetapkan sebagai tersangka. TR melalui kuasa hukumnya angkat bicara lantaran merasa dikorbankan dan diduga seraya memberikan kode siapa pelaku sebenarnya. Kubu TR meminta agar orang terdekat juga diperiksa, termasuk Anwar, ayah kandung Nizam, untuk benar-benar memastikan apakah dugaan ayah Nizam merupakan pelakunya bisa benar-benar terusut. Dugaan saling tunjuk antara ibu tiri Nizam dan juga Anwar, ayah kandung Nizam pun seraya terlihat, di mana sebelumnya menurut ayah Nizam, kondisi Nizam itu sehat saat kembali dari pesantren. Kini melalui kuasa hukumnya saat diwawancara tim Rebel Entertainment, TR justru membantah. Disebut kuasa hukumnya, TR justru mengatakan kalau ia yang merawat Nizam saat kembali dari pesantren lantaran kondisinya tidak sehat seperti yang diungkap oleh Anwar. Saya juga kemarin kan komunikasi langsung video call dengan ibu TR yang hasil dari analisa kita, hasil dari komunikasi kita itu tidak seperti yang diberitakan oleh media, tidak seperti yang booming di media, tidak seperti yang viral di media. Ini ada indikasi dan saya akan pelan-pelan membongkar ini sambil mengumpulkan bukti. Ada dugaan-dugaan bahwa ibu TR ini, ibu tiri dari NS ini sebenarnya dia adalah korban. Ini ada orang yang merancang. Ini ada orang yang merancang dan pelaku yang sebenarnya adalah bukan TR. Ya, jadi begini. Pertama, saya pastikan ibu TR ini, ibu tirinya dari Nizar ini tidak pernah memberikan air panas untuk diminum dan suruh telan mentah-mentah. Tidak, itu tidak. Nah, kalau misalnya ada yang bilang sekarang ibunya menganiaya, siapa yang bilang? Nah, ini yang kita cari sumbernya sekarang. Memang yang viral demikian. Dia disiram dengan air panas katanya anak NS ini gitu. Ini tidak benar semuanya. Nah, pas datang dari pesantren itu anak saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, segar bugar, tidak sakit apapun. Nah, di rumah ada sekitar 5 hari mungkin ya, atau 4 hari, 5 hari, 6 hari, nggak tahu ya. Anak saya memang mengalami sakit panas, itu wajar lah manusia ya. Berobat ke puskesmas, sempat membaik, dan 5 hari kemudian itu jalan-jalan sama saya, masih bersenda gurau. Ini tidak benar semuanya. Justru ibu NS ini yang mengurus. NS ini dari pesantren karena sakit pulang ke rumahnya dan itu dirawat. Gitu. Itu dirawat sehingga saat sakit pun dia merawat, dia memberikan makan, dia memberikan kasih sayang. Dia sayang kok kepada Nizar sebenarnya, kepada NS ini gitu. Ya. Dia sayang kepada NS gitu. Justru di sini ada orang yang lebih dekat dengan NS ini yang diduga pelakunya. Dan saya pun kami ini sebagai kuasa hukumnya akan minta kepolisian untuk usut tuntas. Justru di sini kami kuasa hukum dari TR ini bertindak atas nama NS, atas nama anak tirinya. Walaupun anak tiri ini sudah tidak ada, kami akan cari keadilan itu dan kami akan bongkar siapa sebenarnya pelaku itu. Gitu. Termasuk bapaknya di sini. Bapaknya harus benar-benar diperiksa. Bapaknya harus benar-benar kita analisa. Bapaknya harus benar-benar diminta keterangan oleh kepolisian. Gitu. Walaupun dia saat ini sebenarnya sebagai pelapor. Nah, kita harus selidiki. Teman-teman kepolisian harus menyelidiki terkait bapaknya ini. Walaupun dia pelapor, benar nggak dia pelapor? Ada dugaan nggak dia melakukan?
Ada dugaan nggak dia sebenarnya pelakunya? Nah, nggak terima merasa dikorbankan, terlebih kini telah ditetapkan sebagai tersangka. TR yang kini angkat bicara melalui kuasa hukumnya pun jadi sorotan. Lantaran tak hanya membantah, tapi seraya menduga kalau Anwar memiliki peran dalam dugaan kasus Nizam. Ditemui tim Ray-Ban Entertainment, Acong kuasa hukum TR juga menyebut kalau dari keterangan TR justru Anwar pernah meminta Nizam untuk berburu saat kondisinya masih sakit dan merasa ada yang janggal. TR pun melalui kuasa hukumnya seraya membongkar dugaan penganiayaan yang juga pernah ia dan Nizam terima dari Anwar. Terlebih saat Nizam dibawa ke rumah sakit, TR pun mengalami kejanggalan di mana ia yang lebih dulu turun dari mobil untuk mengurus administrasi rumah sakit, tak berselang ternyata mendapati kepolisian sudah ada di sana atas laporan dari Anwar. Dalam kondisi sakit, bapaknya di sini, ini menurut keterangan dari klien kami, justru bapaknya di sini malah menyuruh berburu. Daripada kamu tidur terus, apa itu katanya, tidur diam aja, berburulah siapa tahu sehat. Disuruh berburu itu apa namanya, cari burung, dia bedil di hutan. Itu kondisi sakit. Dan menurut keterangan ibu ini kita bahkan ibunya ini kalau tidak salah sudah menyampaikan di BAP. Justru ibunya melihat bapaknya menganiaya anaknya di kamar mandi apa di depan kamar mandi. Ibunya yang misah. Ini sedikit saya sampaikan di sini. Terus menurut ibunya juga, menurut keterangan ibunya, bahwa bapaknya di mobil ngelempar pakai tas ke anaknya, melakukan yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak dan ibu tiri anak itu. Ini ada yang janggal di sini, gitu loh. Ini yang kita sedang kumpulkan bukti-bukti, kita analisa, kita konstruksikan lagi hukumnya seperti apa, di mana nih sebenarnya letak penganiayaannya kok bisa ke ibunya. Yang paling unik lagi, saat di rumah sakit ibu turun duluan. NS dengan bapaknya ini masih di mobil, masih di parkiran, dan itu lama, tidak semenit 2 menit. Ketika ibunya selesai ngurus administrasi itu, pendaftaran dan lain-lain, pas saat ke UGD itu ada polisi udah di situ dengan alasan ada laporan dari bapaknya. Kapan laporannya? Setelah itu memang saya juga taunya ada di rumah sakit. Saya tahu informasi dari pesantren ya. Dari pesantren, anak itu awalnya kan baik-baik saja. Saya juga lihat di videonya, saya kirim jalan-jalan. Nah, tiba-tiba ada telepon dari pihak pesantren, guru ngajinya. Katanya, kenapa Pak ini jam belum masuk gitu kan, orang lain udah pada masuk. Nah, bahkan ini Pak bapaknya itu mengirimkan video yang luka kakinya. Ini ada apa? Nah, setelah itu saya telepon ke bapaknya. Oh ya, ini lagi di rumah sakit, katanya anak lagi sakit, lagi dirawat. Nah, saya langsung datang ke sana. Tiba-tiba bapaknya itu menangis dan mendapatkan informasi bahwa katanya kata dokter ini bukan sakit panas. Ini ada indikasi penganiayaan. Nah, kata Pak Awang ini, Anwar Satibi ini ya, Pak Anwar ini di atas dawet dari dokter. Nah, saya merasa penasaran, loh, jangan-jangan siapa ini yang menganiaya anak tersebut? Makanya saya izin, kita langsung tanya kepada almarhum waktu itu sesuai dengan ada yang di video. Nah, mengakui anak tersebut adalah dikasih minum air panas. Ya, dikasih minum panas dan juga pernah dianiaya, dan dia menunjukin ke arah pipinya juga. Tapi yang jelas waktu itu oleh siapa dianiaya itu? Katanya bilang oleh mama. Ya, yang namanya mama itu saya juga nggak tahu ya. Saya juga takut salah menunjukkan kalau memang misalkan ke ibu tirinya. Saya tidak, untuk saat ini saya tidak mau menuduh siapapun ya. Yang penting pengakuan anak tersebut dianiaya itu oleh mamahnya.
Nah, yang mana kan nggak tahu ya. Polemik dugaan saling tuding di kasus Nizam ini memang makin memanas aja ya Besti. Terlebih Lisnawati, ibu kandung dari Nizam yang telah melaporkan dugaan penelantaran anak terhadap ayah Nizam, justru seraya ditantang balik oleh ayah Nizam dengan siap menuntutnya balik. Lantaran menurutnya ibu Nizam diduga telah memberikan statement bohong terkait ia yang memutus komunikasi dengan Nizam. Geram dengan hal tersebut, Anwar pun justru membongkar kalau Lisna yang tak pernah datang menjenguk Nizam. Nah, mengetahui bantahan tersebut, kini kubu Lisna pun berharap agar tidak menarik mundur ke belakang, namun fokus ke depan untuk mengungkap tragedi di balik kematian Nizam sebelum meninggal ada dalam pengasuhan siapa cenah. Dia bagaimana prosesnya daripada kematian. Tapi yang jelas bahwa sudah terbukti dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, baik itu saksi, baik keterangan yang lainnya, telah dibuktikan ya kan oleh penyidik bahwa siapa pelakunya, gitu loh, siapa pelakunya. Ini, nah yang hal menarik adalah bahwa kemarin saya dihubungi oleh teman lawyer. Nah, teman lawyer itu bilang ke saya, kan kebetulan saya kenal teman lawyernya itu. Dia dapat kuasa dari ibu tirinya. Loh, saya bilang, oke, kalau gitu minta ketemu dong bro. Oke, dalam rangka apa ketemu? Bahwa dia bilang ini dilakukan bukan hanya oleh ibu tiri. Dia punya bukti, ya kan, dia punya film, punya foto dan sebagainya. Harusnya semalam, ya kan, saya ketemu dengan dia. Tapi hari ini saya baru ketemu sama dia. Saya pengen lihat bukti-bukti apa. Dari KPAI tadi kan menyampaikan kepada kita, dia mendorong kepada pihak penyidik, ya kan, dia mendorong kepada pihak penyidik untuk, ya kan, dilakukan pemeriksaan juga terhadap ayahnya. Karena kenapa? Ini ayahnya mengetahui, ayahnya membiarkan menurut KPAI tadi. Tadi kan sudah disampaikan oleh KPAI atau dugaan penelantaran sudah kita laporkan. Itu Ya, yang yang WhatsApp itu ya Bang, yang iya betul. Ya yang WhatsApp yang tanggal 15 di hari Minggu di WhatsApp, dia bilang katanya saya lagi sibuk, nanti aja katanya. Terus tanggal 17 dia hanya kirim foto yang beralasan karpetnya itu, ya kan, dia bilang bilang apa ya kan, tanggal 18 baru dibawa ke rumah sakit. Dia 3 hari, ya kan gitu. Ya. Sementara masih belum, ya kan. Tapi yang pasti bahwa dari umur 1 tahun sampai umur 7 tahun, ya kan, Nizam dikuasai oleh ibunya. Artinya dalam asuh ibunya dan dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya kan, kemudian diantar ke pesantren. Kita nggak usah panjang lebar tarik-tarik ke belakang bahwa Nizam mati dalam asuhan siapa. Itu aja, ya kan, publik tidak tahu lah. Gitu aja. Ramainya terkait polemik kasus Nizam yang kini diduga saling bongkar antara ibu tiri Nizam yang kini telah ditetapkan jadi tersangka dengan Anwar ayah kandung Nizam memang cukup membuat publik begitu penasaran. Benarkah ada tersangka lain dalam kasus Nizam selain TR? Kapolres Sukabumi AKP Samian pun mengaku terkait adanya hal tersebut masih ia dalami sambil menunggu hasil uji patologi dan anatomi serta toksiologi. Kondisi pun makin memanas lantaran Lisnawati, ibu kandung dari Nizam, yang juga meminta kasus anaknya diusut tuntas untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam tragedi naas tersebut. Dengan upaya mendatangi KPAI dan membuat laporan terhadap ayah kandung Nizam dengan dugaan penelantaran anak, kini justru mengaku mendapatkan dugaan teror, Besti. Dan tak mau diam aja, pihaknya pun mengagendakan pertemuan dengan Rieke Diah Pitaloka, artis sekaligus anggota DPR, terkait teror yang ia alami, di mana ia diminta untuk tidak banyak bicara lagi. Lalu bagaimana Rieke Diah Pitaloka melihat kasus ini? Benarkah ia pun berharap agar pemeriksaan tidak mengerucut pada satu pelaku? Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur ya perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji patologi anatomi dan juga toksiologi. Agendanya kita mau melaporkan karena klien kita kemarin beberapa hari ini terakhir dia banyak WA atau telepon yang nggak jelas, telepon yang nggak jelas. Lalu kemarin kita ada bukber bersama dengan Bu Rieke, kita juga sudah sampaikan kepada Bu Rieke. Lalu hari ini Bu Rieke juga mau mendampingi, dan mau mendampingi kita untuk lapor RTS. Artinya apa? Banyak terornya, ya kan, terornya tuh, ya kan, seperti nomor-nomor yang tidak dikenal, terus telepon cuman ada kalimat, kamu tinggal di mana, terus dimatiin sama dia. Lalu ada WA, ya kan, sekarang di mana tinggalnya, gitu loh. Terus nomornya diblokir akhirnya karena banyak yang nggak kenal nomor itu. Makanya daripada kita berisiko tinggi, mendingan kita sesuai dengan
amanat undang-undang kita kayak saja. Jadi artinya biar ada ketenangan juga untuk klien kan. Selain teror ada Pesan lagi sih bang? mengancam Ancaman itu. yang lain? Ya itu dia ancaman-ancamannya kan ada yang seperti tadi dikatakan bahwa teror yang tadi kan kamu tinggal di mana, ya kan jangan banyak bicara katanya, jangan banyak bicara lah gitu. Maksudnya nggak ada ancaman pembunuhan akan dibunuh atau Belum sampai ke sana, belum sampai ke sana. Saya ingin katakan dengan tegas untuk indikasi kuat pelaku KDRT tersebut tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka kepada ibu kandung Nizam. Ini justru memperlihatkan bagaimana saudara melakukan pengancaman terbuka ketika melarang ibu kandung almarhum untuk berbicara. Itu saja sudah pasal, ya, itu saja sudah bisa dikenakan KUHP begitu, dan terbuka. Dan saya yakin aparat penegak hukum tidak akan tinggal diam. Kasus ini jangan dengan one single isu begitu ya, juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja begitu. Kita meminta ini juga jadi pembuktian terhadap dimulainya dalam kasus seperti ini, yaitu KUHP baru bisa ditegakkan. Ada beberapa hal seperti dasar penganiayaan berujung kematian, dasar penganiayaan berencana berujung kematian, pemberatan hukuman karena hubungan keluarga orang tua ditambah sepertiga. Kemudian ada konsep pidana mati, tapi ini adalah upaya hukum terakhir di dalam KUHP yang baru. Selain itu, saya sangat berharap dari kasus ini jangan satu aturan hukum yang digunakan, tapi harapan kami adalah adanya sanksi berlapis, tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga undang-undang perlindungan anak begitu. Ya Besti, kita lihat aja nanti proses selanjutnya dalam pengusutan kasus Nizam. Semoga almarhumah mendapatkan keadilannya ya Besti, dengan terkuaknya terduga pelaku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.